Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang pidato. Nah, sudah siapkah buku paketnya dan alat tulisnya? Untuk kali ini kita menggunakan buku paket tema G. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah melaksanakan pidato atau melihat orang yang sedang berpidato? Ya, pasti di antara kalian pasti sudah pernah ada yang melihat orang yang berpidato atau mungkin menyampaikan pidato. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan teknik menyampaikan pidato. Nah, dalam menyampaikan pidato ini di depan umum, tekniknya itu diantaranya yaitu biasanya menggunakan metode menghafal yang pertama. Nah, metode menghafal itu yang bagaimana? Yaitu membuat suatu rencana pidato, lalu menghafalkan kata per kata. Nah, itu jadi dalam metode ini perlu persiapan yang matang. Kemudian yang kedua, ada metode serta-merta. Nah, metode serta-merta itu bagaimana sih? Serta-merta yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Nah, biasanya serta-merta ini sifatnya dadakan ya. Jika ditunjuk secara mendadak, nah biasanya itu menggunakan metode serta-merta. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode naskah ya. Metode naskah itu seperti apa sih? Metode naskah yaitu pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya digunakan pada pidato-pidato resmi. Biasanya pada pidato-pidato sambutan dalam sebuah acara gitu ya. Contohnya. Nah, selanjutnya yaitu pidato umumnya dilakukan untuk tujuan berikut ini. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan penyampaian pidato dengan sukarela ya. Jadi sifatnya mempengaruhi pendengar. Kemudian yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, diantaranya itu adalah teknik menyampaikan pidato dan tujuan dari pidato. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, insya Allah paham ya nak ya? Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan pemahaman, kemudahan pemahaman dalam menerima pelajaran dari Ibu. Baik, berikut adalah macam-macam pidato berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya, pidato itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif itu bagaimana? Apa sih? Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mendorong atau mengajak pendengarnya. Kemudian yang kedua, pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bersifat memberitahu atau mengabarkan, jadi memberikan informasi kepada pendengarnya. Kemudian pidato yang ketiga yaitu pidato rekreatif, yaitu pidato yang bersifat menghibur ya. Jadi isinya itu banyak bercandanya. Itu adalah macam-macam pidato berdasarkan tujuannya. Selanjutnya yaitu pidato berdasarkan sifat dan isi pidato. Nah, dalam kategori ini pidato dibedakan menjadi 6, yaitu pidato pembukaan. Yang pertama, pidato pembukaan itu adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Nah, biasanya yang menjadi MC itu melakukan pidato pembukaan. Jadi ada prolognya, itu yang dinamakan pidato pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu pidato pengarahan. Pidato pengarahan itu yang bagaimana sih? Yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. Nih, contohnya biasanya
di sekolah kita itu suka ada kegiatan-kegiatan ya. Nah, sebelum kegiatan pasti ada pidato yang mengarahkan bagaimana cara melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu pidato sambutan. Nah, pidato sambutan itu apa sih? Pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Nah, di sini biasanya dilakukan dalam sebuah acara, contohnya Ibu contohkan itu acara perpisahan kelas 6. Nah, perpisahan itu biasanya diawali dengan sambutan dari MC yang dinamakan pembukaan tadi, kemudian ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari ketua yayasan, kemudian ada sambutan dari ketua komite. Nah, itu semuanya diatur waktunya. Jadi sudah dibatasin masing-masing. Setiap pembicara sudah ada waktunya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pidato sambutan. Kemudian yang keempat yaitu pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Nah, contohnya misalkan ada yang ingin membuka sebuah usaha atau contohnya membuka restoran. Nah, biasanya di situ nanti ada pidatonya. Nah, setelah sekalian dia akan meresmikan restoran yang akan dia buka. Kemudian yang kelima yaitu pidato laporan, yaitu pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan ya. Nah, yang keenam yaitu pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban ya. Biasanya ini ada seseorang yang atau karyawan yang diberikan tanggung jawab oleh kepala perusahaan atau mungkin bosnya. Nah, mereka melakukan pidato setelah mereka mendapatkan atau setelah melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, insya Allah tidak ya. Nah, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan ini bisa dipahami oleh kalian. Demikian penjelasan dari Ibu yang terkait tentang pidato. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan kembali nanti setelah kalian mendengarkan video yang menyaksikan video yang Ibu kirim, kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kemudian kalian melaporkan sesuai dengan anjuran dari Ibu, dan Ibu berharap semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.